Asyhadu Asyhadu alla alla ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadar Rasulullah. Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Gimana teman-teman? Sah ya? Sah. Oke, sah ya. Jadi nanti Anda udah mulai subuh, udah boleh sholat nanti itu bang. Ajarin lah sholat dia subuh nanti. Kasih ajar. Uh, Kasih itu ajar. nanti belajar subuh ini sama suaminya. Jarang sekali ada momen seperti ini. Seorang wanita non-muslim memberanikan diri naik ke ruang debat Ustadz Yusuf PI. Bukan untuk mencari keributan atau memenangkan perdebatan, melainkan karena rasa penasarannya terhadap agama Islam. Bahkan ia mengaku pernah mencoba berpuasa layaknya seorang Islam untuk mengenal Islam lebih dalam. Namun yang paling mengejutkan terjadi ketika Ustadz Yusuf PI menjelaskan konsep ketuhanan dalam Islam secara sederhana dan mudah dipahami. Suasana yang awalnya hanya dipenuhi dengan tanya jawab berubah menjadi momen yang mengharukan. Di hadapan puluhan ribu orang yang menyaksikan, wanita ini mengambil keputusan besar yang mengubah arah hidupnya. Lalu bagaimanakah kisah lengkapnya? Saksikan video ini sampai selesai, karena ada banyak pelajaran berharga yang bisa kita petik. Bingung juga, tapi kalau memang kan kalau mualaf itu kan Pak Ustadz mesti dari hati kan, sungguh-sungguh. Tak boleh cuma Dari hati. karena ikut Gak suami. boleh dipaksa, gak boleh dipaksa. Iya. Memang timbul dari hati dia gitu. Karena mungkin hidayah atau pelajaran yang dia pelajari. Jadi sama suami ini ibu calon atau sudah bersuami? Calon, masih calon. Dia Islam kan? Islam. Jadi gini mbak, ya kalaunya dia Islam itu dia tidak boleh menikah dengan beda agama. Oh. Gak boleh. La tungkihul musyrikati hatta yu'min. Jadi jangan menikah sampai dia beriman gitu. Oh. Jadi harus sesama Islam. Islam. Ya itu yang saya cari Pak Ustadz. Mau mualaf. Iya, makanya jadi gini, nanti kan kalau yang Anda jadi mualaf nanti diajarkan sedikit-sedikit ajaran Islam. Ajaran Islam itu kan sholat, betul nggak? Iya betul. Syahadat. Syahadat, sholat, puasa, kan kayak gitu. Tapi Pak Ustadz kan saya baru belajar. Tapi tuh pas yang puasa tahun ini itu saya ikut puasa. Itu apa? Oh bagus, mantap. Mantap kalau kayak gitu. Jadi habis itu sholat. Sholat ibu. Ya sholat mbak. Di dalam sholat ini sebenarnya ada dalam kitab Kristen. Oh. Nih coba lihat. Ini kitab Kristen mbak. Ini nih kitab nih saya punya nih. Iya. Saya ambil di HP aja. Lalu Ezra memuji Tuhan, Allah yang maha besar, dan semua orang menyambut dengan amin, amin. Sambil mengangkat tangan, kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan sampai mukanya ke tanah. Ini ajaran dari Bible, dari kitab Kristen gitu. Jadi yang kalau kita lihat, yang sambil angkat tangan ibadahnya siapa? Allahu Akbar, nanti sujud. Islam kan? Gitu. Ya udah benar suami calon Anda itu udah benar gitu jalannya, maka ikutilah gitu. Iya dia itu pas tahun ini lah Pak Ustadz dia kasih ajar itu cara apa berpuasa, cara Latihan, nggak ada yang instan mbak. Pasti ya kita dari bayi kan kita dilahirkan juga nggak bisa apa-apa kan gitu, nggak tahu apa-apa. Habis itu sedikit demi sedikit kita bisa
bisa duduk kan kayak gitu. Habis itu bisa berdiri, nggak ada yang instan. Nah, mungkin langsung jadi kan, butuh proses. Enggak. Iya betul. Jadi, Butuh proses. hmm, Bagus itu kalau kalau ikuti suaminya, nggak salah. Karena apa? Karena apa? Islam itu gini Mbak, Islam itu agama yang sempurna. Mungkin kalau saya tanya sama Anda, di Kristen ada nggak tata cara nikah? tata cara nikah. Tak ada, cuma kalau di Kristen itu Pak Ustaz, Nah, di gereja. Cuma sama dengan bacaan, ada doa itu kan. diberkati. Nah, itu tata cara di Kristen. Hmm. Yesus tidak pernah mengajarkan kayak gitu. Hmm. Kalau di Islam Hmm. jelas rukun nikah ada 5. Yang pertama ada laki-lakinya, yang kedua ada perempuannya, nggak boleh sejenis gitu. Terus yang ketiga ada 2 orang saksi. Terus ada wali dari perempuannya. Hmm. Ayah Anda harus ada. Terus yang kelima ada mahar dan ijab kabulnya. Gitu. Itu aturan sudah. Itu aturan Mbak dari sejak apa ya? Sejak Islam berdiri semuanya itu diatur udah gitu lah. Itu sudah ada Pak Ustadz. Itu di apa? Al-Quran memang ada yang Pak Ustadz cakap ini. Iya. Iya. Oh. Ya. Sebelum masih pikir-pikir. Nggak ada keraguan, nggak akan ada keraguan di situ. Karena kalau apalagi kalau anda mau alaf kan nanti di kalau keluar kan nanti diajari tertutup kan kayak gitu. Ini Pak Agama Ustadz. mengajarkan tertutup. Ya. Kenapa? Ini kerudungnya. Kalau keluar, Ya makanya. Bagus tuh. kalau keluar Bagus. saya pakai itu. Nah, Bagus itu pakai. permasalahannya gimana ya? Mungkin orang-orang sekitar di saya itu mungkin tak suka. Banyak yang tak suka kalau saya pindah Kristen. Isi. Kalau orang tua gimana? Kalau orang tua ya setuju-setuju aja. Tapi orang sekitar, teman, saudara, ya tak suka. Aku Ya juga. udah. Kalau mereka nggak suka, Anda ikut makan sama dia. Nah itu yang saya itu ya. Ini kan nggak usah digubris lah. Jalan kita masing-masing gitu. Kalau Anda numpang makan sama dia, ya silakan ya dia ngeremot Anda, ngeremot keyakinan Anda gitu. Kalau kita nggak makan sama dia juga, ngapain? Gitu. Kalau jalan Mbak gini, jalan kebenaran itu memang dimusuhi orang. Zaman nabi-nabi terdahulu pasti dimusuhi orang-orang nabi itu. Abraham dimusuhi orang-orang, tuh Nabi Ibrahim dalam Islam. Nabi Musa pun dimusuhi, dimusuhi Firaun. Ayo. Habis itu Nabi Yahya dimusuhi juga oleh penguasa. Nabi Zakaria dimusuhi juga yang menyampaikan kebenaran. Nabi Muhammad dimusuhi juga, banyak musuhnya. Gitu. Jadi kalau kata Anda nanti teman-teman memusuhi saya, memang kebenaran itu pasti dimusuhi gitu. Iya itu. Jadi nggak usah ragu yang kayak gitu. Biarkan, inilah jalan imanku, ini kan hak aku gitu untuk memilih beragama gitu. Ya kalau kalian tidak mau menghormati, ya kita tidak punya juga urusan dengan kalian kan gitu. Ya silahkan nafsi sendiri-sendiri gitu. Karena Anda akan menikah dan akan dibimbing oleh seorang pemimpin, bukan teman Anda yang pimpin Anda tuh bukan teman Anda. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i. Ya, laki-laki pemimpin wanita. Gitu. Maka Anda akan dipimpin oleh suami Anda, bukan dari suara sumbang orang lain, bukan. Itu anggap angin lewat aja, anggap anjing menggonggong saja itu, Mbak. Gitu. Nggak usah ragu-ragu. Tapi Pak Ustadz mau nanya, kalau kan ini saya sudah tak pernah makan itu kan, tuh haram lah, makanan haram kan, Babi. atau apalah. Itu kalau
kan nih calon saya kan cakap, pertama kali kenal saya cakapnya saya bau babi. Bau babi itu betul itu Pak Ustadz, kalau itu kalau dekat sama orang Kristen itu kecium atau bagaimana ya? Saya cakap begitu pas, maksudnya Iya. sebelahan katanya kecium seperti bau babi. Ya, babi ya keringatnya dari itu, Bu. Keringat jadi aneh gitu. Babi itu. Saya juga pernah gitu bekerja di tambang batu bara dulu. Bos saya kena makan babi, keringatnya itu aneh baunya, bau babi memang. Padahal Bu, ya padahal Mbak ya, ini padahal di kitab Anda sendiri, di kitab Kristen, babi itu tidak boleh dimakan, haram. Oh, ya iya juga sih, dengan di Kristen sebenarnya tak tahu kan saya Pak Ustadz asli Manado, Sulawesi Utara. Manado. Ya kan Manado itu kalau Kristen kan itu semua dimakan lah, anjing lah, babi, semua hewan dimakan lah. Aku juga Kalau di Islam ada aturannya. kalau Islam kan tak cuma boleh makan sapi, kambing kan. Iya, ada aturannya gitu. Ada aturannya juga tapi beda-beda kan. Beda-beda. Nah, kalau babi itu haram di kitab Anda, di Islam juga haram. Gitu. Ayatnya di mana? Ya, ayatnya Quran surah Al-Baqarah ayat 173. Innama harrama 'alaikumul maitata wad dama wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah faman ittara ghaira baghi wa la'adin fala isma 'alaihi innallaha ghafurur rahim. Di situ Allah mengharamkan bagimu ya memakan bangkai, darah dan daging babi serta hewan sembelihan yang bukan dari Allah, yang tidak disebutkan nama Allah gitu. Jadi ada larangannya di kitab Anda maupun di kitab saya. Sama gitu. Artinya kalau kita makan babi itu melanggar perintah atau larangan dari Tuhan. Itu memang babi itu memang diciptakan, sengaja diciptakan Tuhan untuk menguji kita memang. Gitu. Makanya dibikin enak itu babi kalaunya dipanggang, babi panggang atau apa kan kayak gitu. Enak katanya. Itu sebagai bahan ujian untuk manusia. Mau nggak manusia ini menuruti perintahku untuk mengharamkan babi? Gitu. Itu juga aneh lah Pak Ustadz kan, babi dimakan. Maksudnya Bentar Mbak. Kayaknya penonton kagak percaya Anda Kristen katanya. Bisa nggak doa Bapak kami katanya? Oh, boleh. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga, dikuduskanlah namamu. Lupa, saya selalu lupa kita. Sudah lupa tuh. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Pak Ustadz selalu lupa Pak Ustadz. Sorry. Kalau KTP kan sudah lama Pak Ustadz tak masuk gereja. Ya. Agak apa ya. Yang pasti kan udah paham gitu. Memang dari Kristen. Iya. Udah sah dari Kristen. KTP supaya bukti ini penonton juga tak percaya lah saya. KTP nggak boleh, nggak saya izinkan KTP di nanti rungkat. Oh ya. Ya kayak gitu. Udah betul nggak? Tak masuk ibadah sudah lama. Masuk ibadah. Tapi dalam Islam ibadahnya tiap hari loh. Subuh udah bangun. Aduh. Ya itulah, aku masih pemula kan Pak Ustadz, masih pemula. Ya biasa kan. Nanti gini. Islam itu mengatur Anda untuk jadi disiplin. Tata cara bagaimana? Itu kalau yang saya dengar dari calon saya itu sholat 5 waktu kan? Iya. Wajib dikerjakan. Karena apa? Kenapa kita harus sholat 5 waktu? Karena ada dalam Quran surah Az-Zariyat tuh. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kata Tuhan kecuali mereka untuk menyembahku. Gunanya kita diciptakan ini untuk menyembah Tuhan. Makanya Islam itu mereka selalu menyembah Tuhan 5 kali sehari. Itu udah fitrah. Udah perjanjian gitu dengan Tuhan bahwa kita akan menyembahnya. Makanya Islam itu lebih fokus menyembah kepada yang menciptakan langit dan bumi.
Oh, Pak Ustadz, kalau di Islam juga ada Tuhan atau? Tuhan itu gelar, cuma gelar. Oh, Namanya kalau Tuhan umat Islam namanya Allah Subhanahu wa taala. Allah SWT. Ya, Allah Subhanahu wa taala, Allah yang Maha Tinggi lagi terpuji. Gitu. Semua diatur Mbak nanti. Coba Anda nanti kalau masuk Islam, hidup Anda akan teratur nanti. Tubuh udah bangun, nanti jadwal manajemen waktunya beda lagi tuh. Nanti siang sholat lagi, terus nanti sore sholat lagi, nanti ke malam sholat lagi. Kalau syahadat kan boleh kasih aja. Gitu. Apa kalau syahadat kan kalau semua umpama apa namanya begitu. Oh, Baca apa kalau ayat apa syahadat. Itu Pak Ustadz. Ash- Asyhadu kalau asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. wasyhadu asyhadu alla ilah Ini asyhadu 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 ashadu alla Allah ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadar Rasulullah. Muhammadar Rasulullah. Muhammad. Artinya, aku bersaksi Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. adalah utusan Allah. Sah ya teman-teman. Kayak gitu. Ya. Padahal kalau ya Anda ada niat untuk mualaf tadi itu sah sebenarnya. Saran saya kayak gini. Kalau Anda mau mengucapkan yang tadi syahadat tadi, ya carilah masjid terdekat. Nanti minta surat mualafnya buat untuk administrasi pernikahannya gitu. Nah, gitu. Kalau di online kayak gini kan ya saya hanya bisa menuntun gitu, tapi tidak bisa memberikan surat. Iya. Kan gitu. Iya, saya selalu diajarin calon saya, Pak Ustaz. Kali sedikit. Bagus, berarti suami Anda top bertanggung jawab nih. Ya, orang Madura. Bayangkan orang Manado, orang Madura. Top, betul. Suami Anda adalah pemimpin yang baik kalau seperti itu. Dia mengatur keagamaan Anda, mengatur hidup Anda. Saya tunjuk jempol. Mbak, maaf, ada yang nanya. Katanya suara siapa laki-laki itu? Calonnya. Iya. Oh, ya udah, lanjut silakan. Iya. Terima kasih Pak Ustadz. Ada lagi? Tanyalah terus. Mau nanya lagi ya? Masih boleh ini? Boleh. Biar Anda yakin gitu. Apa yang menjadi unek-unek bagi Anda gitu. Ya itulah Pak Ustadz. Yang itu kan saya mau mualaf. Jadi kan itu saya tanya-tanya sedikit Pak Ustadz. Kalau tanyakan yang di sebelah, ya kan tak mungkin di sebelah. Tahu kan di sebelah siapa? Ya. Channel siapa lah? Saya kan pernah masuk di dia kan. Tapi kan kalau di Edis kan, beda pendapat kan. Kalau yang di sebelah juga, ya, itu masnya itu bagus tuh, Mbak. Beliau mengajarkan Islam sama Anda. Artinya beliau itu bukan cuma ingin hidup dengan Anda di dunia, tapi juga di akhirat nanti. Ya dia ajar gitu Pak Ustadz. Cakapnya. Berarti memang. Dia cakap Pak Ustadz kalau masuk Islam katanya dosa-dosa saya apa katanya nanti bisa dihapuskan. Bereset memang. Dihapuskan nanti kata semua ya, dosa. Dihapus. Betul, karena itu ada dalilnya. Memang betul dikatakan oleh suami Anda tuh. Saya pikir kan tipu, bohong. Maksudnya kenapa dosa saya bisa dihapuskan? Dia cakap, maksudnya dia tahu dari mana dosa saya kalau saya pindah ke Muslim itu bisa dihapuskan. Itu tahu dari mana? Maksudnya tahu dari mana? Tahu apanya gimana Pak Ustaz? Tahu dari mana dan kalau dosa saya bisa dihapuskan kalau saya masuk Muslim begitu. Oh. Jadi gini nih, ya.
Kalaunya Anda taubat, taubatnya diterima, maka Anda tidak akan melakukan kesalahan yang sama. Itu tolak ukurnya seperti itu. Ya, penebusan dosa itu nggak ada, nggak ada. Dosa tanggung sendiri-sendiri. Sama dengan Pak Ustadz, apa nih? Judul kan Tuhan punya ibu. Kalau yang tuh saya baru-baru lihat di channel sebelah kan itu Nah, ada yang request katanya pakai jilbab katanya tuh. Oh, tunggu Ustadz. Iya. Pakai jilbab. Nah, Tunggu Pak Ustadz. Terus Tunggu Ustadz. Mbak, Oh, gini. Nanti ya, nih suaminya juga nggak aneh juga nih ya. Kalau belum menikah gak boleh berduaan gitu. Jadi cepat-cepat nikah. Oke? Gak boleh. Ya, Pak Ustadz datang pas ya kemari. Gitu. Nanti yang ketiganya setan. Oh. Kira-kira ada lagi yang Anda tanyakan? Yang saya mau tanyakan Pak Ustadz, kalau saya pindah Islam itu, maksudnya kalau sudah itu sah yang sudah soalnya kan di KTP kan berarti mesti mau ganti KTP. Itu administrasi. Ketika Anda mengucapkan syahadat nanti, Anda udah mulai wajib belajar mandi, sholat taubat, mandi taubat. taubat itu. Untuk perempuan kayak gitu. Terus baru belajar sholat satu persatu. Nanti suaminya yang ngajarin kan ada bisa dia. Nanti saya semua yang ngajarin Pak Ustadz. Nah makanya gitu bang, step by stepnya gitu. Bagus, alhamdulillah. Dari agama Islam, rukun Islam, semua Pak ajarin. Cuman dia kalau saya ajarin itu kadang hilang-hilang. Masalahnya memorinya sudah penuh mungkin. Kan sudah lama, ini kan baru. Kira-kira saya mau tanya sama mbaknya. Kira-kira apakah yakin masuk agama Islam? Yakin Pak Ustadz. Yakin. Yakin. Ya sudah berapa tahun ya? Sudah lama lah pernah masuk ibadah semenjak kenal lah abang saya ini. Ya mantap nggak gitu hatinya? Saya sudah tak pernah makan lah itu kan barang-barang haram itu kan, makanan haram lah. Nabi kalau di Manado itu kan Pak Ustadz, di kampung saya kan itu semua itu dimakan. Saya kalau sekarang kalau cium itu rasa muntah, maksudnya sudah lama kan Pak Ustadz kan. Nah, itulah gunanya Islam datang, mengatur aspek kehidupan. Kita ini bukan hewan. Itulah. Kita ini bukan hewan. Hewan nggak punya aturan. Kalau kita manusia ini punya aturan. Aturan apa yang mau kita ikuti? Yaitu aturan Tuhan. Kan kayak gitu. Kalau hewan nggak punya aturan dia, itulah pembeda kita dengan hewan. Gitu. Makanya kalau kita nikah, ada rukun nikah tadi. Ada laki-lakinya, ada perempuannya, ada dua saksinya kan gitu. Terus walinya. Beda dengan hewan. Karena kita manusia. Kan gitu. Makanya Islam itu datang untuk mengatur seluruh aspek kehidupan Anda, biar Anda menjadi disiplin gitu. Nanti subuh bangun, habis sholat subuh sama suami, mungkin masak, suami berangkat sampai siang kan kayak gitu. Oh, itu dengan perempuan wajib dong Pak Ustadz, itu sholat 5 waktu itu. Ya wajib. Wajib, itu wajib. Nggak capek paling lama sholat itu 5 menit. Paling lama. Aku pikir cuma laki-laki, kalau perempuan ada sendiri begitu sholatnya, sholat sendiri. Aku pikir sholat sendiri. Adalah. Ya wajib. Wajib itu Mbak. Laki. Oh dengan perempuan wajib. Juga. Semuanya kena. Mau laki-laki maupun perempuan. Semua menyembah Allah dengan sholat 5 waktu. Semuanya. Kalau yang perempuan tak sholat atau apa, Pak Ustadz itu kalau apa? Kalau datang bulan? Kalau haid datang bulan dia nggak boleh sholat. Oh itu tak wajib kan? Tak boleh. Iya. Tak boleh. Kalau haid nggak boleh sholat sampai bersih dulu haidnya. Itu kan karena kotor kan Pak Ustadz? Iya. Nah makanya Islam itu kan datang ngatur gitu.
Iya, Ah, kadang kalau saya dekat-dekat, maksudnya kalau dengan orang Muslim kan terasa kalau lihat-lihat kan yang orang Muslim kan Pak Ustadz pakai apa itu kan mm, terasa kan tuh terasa apa ya? eh bagus dah kan kalau di kita kan Manado Pak Ustadz tuh cara berpakaian apa semua terbuka semua kan. Kalau yang nanti dia tertutup, dia juga rasa nanti dia tak mau lah pakai-pakai. gini Hmm, gini nanti waktu waktu menikah, mohon maaf, mbaknya sebelumnya pernah menikah atau enggak? belum. Belum. Ya nanti diajarin juga ya dalam rumah tangga tuh pasti oleh suaminya mandi junub kayak gitu. Oh, Ada aturannya mbak, semua Islam tuh apa yang gerak gerik kita itu ada aturannya semua. Itulah aturan dari Tuhan. ada aturannya lagi baca doa. Ada aturan. Jadi semua Pak ada bacaannya lah Pak Ustadz. Kalau makan ada, Iya. makan juga ada, sholat juga ada kan. Atau mau eh, pergi kemana-kemana sebelum naik umpama naik iya, kereta apa ada betul. bacaannya. Mak lengkap kan gitu. Iya, bagus. Bagus. Makanya ada di dalam Quran kayak gini mbak. Quran surah Al-Maidah ayat ketiga. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa asmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah kusempurnakan agamamu untukmu dan telah aku ridhoi ya untukmu, dan telah aku apa kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi di situ dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala Islam itu agama yang sempurna. Makanya mengatur seluruh aspek kehidupan. Gitu. Anda dari Anda tidur ya, dari Anda tidur sampai Anda membuka mata kembali, itu semuanya diatur. Bagaimana Anda cara melayani suami nanti, ada aturannya. Sesuai baik. Kayak gitu. Itu agama yang mengajarkan semuanya gitu. Bagaimana melayani suami. Terus Mau nanya dulu, Ustaz. Kalau ya nanti silakan. sudah nikah, nanti suami Ah, kalau ada kekerasan begitu bagaimana itu Pak Ustaz? Nanti dipukul lah apalah. Itu cara kalau dia tahu hmm, ini, kalau ada kekerasannya nusus itu namanya ya, nusus. Kecuali istri itu tidak boleh dipukul, nggak boleh, nggak boleh disakiti, nggak boleh. Nah, kalaupun sampai kena pukul ya, kena pukul punya aturan, ditegur sekali mengulangi, ditegur lagi dua kali, tetap juga terulang sampai 3 kali, baru dipukul. Dipukulnya pun bukan sembarangan, cuma di kaki. nggak tahu kalau banyak kan Pak Ustaz kalau ya ini kan masih apa kan Pak Ustaz? Dia sering kali cek apa mau begini-begini Mau lah. Belum pergi menikah sudah mau sama yang apa tangan lah begitu kan Pak Ustaz? ada noise kah teman-teman? Apa? Noise kah? Bentar. Ah, Siapa yang noise? Aman, oh aman. Oke. Lanjut. Kira-kira apa yang mau ditanyakan? Tanyakan aja semua. calon saya Pak Ustaz. Yang kali kan dia kalau saya sering bercakap kasar begitu, dia langsung apalah tak boleh begitu. Kan bagus kan dapat suami begitu kan. Memang nggak boleh menghina, itu ada di Quran, Quran surah Al-Hujurat, nggak boleh merendahkan orang itu, menghina nggak boleh. Iya Pak Ustadz, soalnya Kak di orang Pak Ustadz di Manado itu, Sulawesi Utara itu sering mengucap kata kasar, kan kata-kata kotor begitu. Itulah yang aku sampai sekarang juga lah. Kalau dengan dia sering terbawa begitu ya. Sering terbawa bahasa-bahasa anak kan, bahasa-bahasa kasar. Jadi dia cakap, nanti kalau nikah kamu cakap-cakap begitu nanti dihantam dong. Itu dia selalu cakap nanti dihantam pukul. Anda percaya nggak mulut kita itu juga diatur dalam Islam? Salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya seorang manusia, dia bisa menjaga mulutnya. Kan kayak gitu. Ada dalilnya, mulut aja ada dalilnya. Ada ajarannya. Jangan sampai kita menghina orang, nanti orang jadi marah. Jadi marah lalu memukul kita. Nah, itu. Kan kayak gitu. Gara-gara apa? Mulut. Makanya kata Islam gitu. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya seorang manusia dari perkataannya gitu. Yang dijaga. Makanya nggak ada yang sembrono itu, nggak ada dalam Islam, itu nggak ada, Mbak. Nggak akan Anda temui. Semua ada aturannya. Memang Tuhan yang mengatur udah. Sampai kita disiplin, disiplin hidup. Nggak ada yang sembrono dalam Islam itu. Sampai mulut kita pun dibikin aturan oleh Tuhan. Jangan sampai kita menghina orang lain gitu. Lengkap kan ajarannya?
Ya beda kan, beda jauh, beda lah. Beda jauh, nah, pasti beda jauh ya teman-teman ya. Iya. Kenapa, Mbak? Akidah akhlak itu hanya ada diajarkan dalam Islam, nggak ada di agama yang lain. Bagaimana beradab dengan suami, bagaimana nanti melayani suami, akan kayak gitu. Itu ada aturannya semuanya. Nanti suami ajarin, mungkin beli bukunya boleh gitu, diajarin sedikit-sedikit. Iya Pak Ustadz, kan saya cakap-cakap sama dia beli buku saya kan mau apa ajar, dan dia kasih ajar kata-kata. Iya ya, nanti insya Allah. Gini, kalau anda mau bersyahadat, bersyahadatnya kapan? Sekarang boleh. Boleh sekarang Pak Ustadz. Soalnya saya dari hati yang paling dalam ya, saya mau masuk Islam tanpa paksaan, tanpa paksaan memang karena ini calon saya Muslim atau apa. Kan saya juga memang dari hati kan. Baik. Saya juga Kalau anda mau bersyahadat, saya pandu sekali lagi, oke? iya. Yang disaksikan oleh calon anda dan 10.400 orang. Penonton. Iya boleh Pak Iya. Ustadz. Nah, Betul ini Pak Ustadz. disaksikan 10.000 orang, ya, bukan kaleng gitu. Ya, jadi kita syahadatain untuk anda. Tapi nanti Bang ya, diulang aja di masjid juga dimintakan untuk ini apa administrasinya, surat mualafnya gitu Bang. Ya. Oke? Iya Pak Ustadz. Ya udah ya. Baik, ikuti saya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Gimana teman-teman? Sah ya? Sah. Oke, sah ya. Jadi nanti anda udah mulai subuh, udah boleh sholat nanti itu Bang. Ajarin lah sholat dia subuh nanti. Kasih ajar. Itu nanti belajar subuh ini sama suaminya. Bagus anda dibimbing suaminya tuh. Iya, paham dia kasih ajar Pak Ustadz. Ya, terima kasih banyak Pak Ustadz. Sama-sama. Semoga nanti ketika menikah menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah gitu. Bersama sampai akhirat nanti di yaumil qiyamah gitu ya. Terima kasih Pak Ustadz. Subuh anda udah wajib sholat nanti. Oh, iya Pak Ustadz. Belajar wudhu lagi nanti sama suaminya. Iya, saya juga tuh mau apa tuh? Belajar wudhu. Aku yang belajar. Baik, ajarin dulu Bang. Kalau gitu ya. Ya, Oke. Salam silaturahim. Terus follow saya mungkin kalau mau silaturahim. Oke. Kita Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Adapun kesimpulan dari dialog kali ini adalah apapun latar belakang seseorang, hidayah memang tidak mengenal waktu dan tidak mengenal siapa. Dari video ini kita melihat bahwa wanita ini masuk Islam tidak karena tekanan, ancaman, atau paksaan. Justru ia datang karena rasa ingin tahu, belajar, lalu menimbang dengan akal dan hatinya sendiri. Bahkan sebelum ia bersyahadat, ia sudah mencoba mengenal Islam lebih dekat. Ia berpuasa, ia sudah meninggalkan makanan yang diharamkan, hingga mengambil keputusan yang benar-benar besar yang menurutnya adalah jalan kebenaran. Inilah pelajaran yang sangat berharga bagi kita semua. Jika seseorang benar-benar mencari kebenaran, maka ia tidak akan takut untuk mengkaji, membaca, dan juga membandingkan. Islam tidak mengajarkan pemaksaan, tetapi mengajak manusia untuk menggunakan akal, merenungkan tanda-tanda kebesaran Allah,
dan memilih dengan penuh kesadaran. Bagi saudara-saudara non-muslim, tidak ada salahnya untuk mengenal Islam secara langsung dari sumbernya. Bertanyalah, pelajari Al-Quran, dan pahami ajarannya tanpa prasangka. Keputusan sebesar memilih keyakinan tentu harus didasarkan pada ilmu, bukan sekedar ikut-ikutan atau penilaian orang lain. Semoga kisah ini menjadi pengingat bahwa hidayah adalah anugerah yang sangat besar. Bagi yang sudah muslim, semoga kita menjadi semakin bersyukur dan istiqomah menjaga iman. Dan bagi siapapun yang sedang mencari kebenaran, semoga Allah memberikan petunjuk menuju jalan yang benar, jalan yang lurus, serta membimbing setiap langkah menuju keputusan yang terbaik. Ingatlah, hidup hanya sementara. Jangan sampai Anda menyembah dan mengabdi kepada Tuhan yang salah.